Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah tabaraka wa taala yang masih berkenan melimpahkan taufiknya kepada kita, dan berkat taufik dari Allah kita kembali dimudahkan untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Bayyinah setelah surat Az-Zalzalah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang benar, senantiasa meluruskan akidah kita dan membetulkan ibadah-ibadah kita. Tidak lupa juga tentunya muamalah kita, karena tentu kita hidup di dunia ini tidak hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada kewajiban-kewajiban berkaitan dengan hubungan kita bersama dengan makhluk-makhluk Allah. Maka semoga semua yang kita lakukan di dunia ini senantiasa diiringi dengan hidayah Allah, sehingga selalu bersesuaian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan apa yang sudah berlalu dari amaliyah kita yang tentunya banyak sekali kesalahan. Semoga Allah memaafkan dan mencurahkan rahmatnya kepada kita saat kita nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan awali surat Al-Bayyinah, dan surat Al-Bayyinah ini 8 ayat tapi agak panjang ya, agak panjang. Jadi mungkin kita akan bagi dua malam hari ini insyaallah. Surat Al-Bayyinah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 insyaallah. Surat Al-Bayyinah ini turun di Madinah ya, menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi dikenal dengan surat Madaniyah, turun di Madinah atau setelah hijrahnya Nabi SAW. Dan di dalam surat ini ya namanya Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu maknanya sebuah bukti yang nyata, penjelasan ya, yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti dan penjelasan untuk siapa? Ya sebetulnya bukti penjelasan untuk semua manusia, tapi terkhusus ya, kepada para ahli kitab ya, para ahli kitab, sehingga nanti inti fokus daripada surat Al-Bayyinah disebutkan oleh sebagian ulama ya, turakkizu ala kamali risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat ini nanti untuk menjelaskan kesempurnaan risalah, kesempurnaan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan ajaran ini nanti mencakup semua manusia, dan agama-agama yang dahulu dibawa, atau bukan agama ya, ajaran syariat yang dulu dibawa oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terhapus sudah dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan diturunkannya Al-Quran. Ya. Kalau sudah datang Nabi dan sudah turun Al-Quran, maka itu sudah syariat yang sempurna, mencakup semua manusia ya,
menghapus syariat-syariat yang terdahulu, karena syariat yang terdahulu itu memang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk semua manusia, tapi hanya diperuntukkan bagi sebagian manusia, hanya untuk sebagian kaum, sesuai dengan di mana nabi itu diutus. Ya, di mana seorang nabi diutus, maka kepada kaum itulah dia berdakwah. Beda dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika beliau diutus, maka itu mencakup seluruh dunia, bahkan untuk dua alam, jin dan manusia. Ya, jin dan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kufur dari kalangan ahli kitab dan juga musyrikin, ya, mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datangnya bukti yang jelas. Ya, sampai datangnya bukti yang jelas. Mereka akan senantiasa berada di atas agama kekufurannya, ya, sampai datangnya Nabi SAW. Bukti yang jelas apa? Ditafsirkan pada ayat berikutnya, ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, membacakan wahyu-wahyu Allah. Suci karena wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbebas dari kesalahan, ya, tidak ada kesalahan dan kekurangan sama sekali dalam wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Ini yang menunjukkan kesempurnaan risalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam wahyu itu, di dalam lembaran-lembaran itu, ya, ada kutubun qayyimah. Kalau terjemahnya ada kitab-kitab yang lurus. Maksudnya di situ ada ketetapan-ketetapan yang benar. Quran itu secara umum, ya, intinya isinya dua, kabar atau perintah dan larangan. Ya, jadi ulama mengatakan Quran itu intinya isinya dua, ima berupa kabar, ya, atau berupa perintah larangan. Maka setiap kabar yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benar, tidak mungkin salah. Baik kabar tentang masa lalu umat-umat terdahulu, maupun kabar-kabar masa depan atau perkara gaib nanti di hari kiamat, ya, semuanya pasti benar. Atau isi yang kedua berupa perintah atau larangan, ya, maka semuanya itu qayyimah, pasti lurus. Perintah itu juga pasti adil, perintahnya ada hikmahnya. Larangannya juga pasti adil dan ada hikmahnya, ya. Jadi tidak ada istilah hukum Allah itu punya kekurangan, gak ada, ya. Tidak ada yang namanya kekurangan dalam hukum Allah, dan tidak ada kesalahan dalam hukum Allah, ya. Ini yang wajib diyakini setelah kita mengetahui fiha kutubun qayyimah. Al-Quran itu isinya ketetapan-ketetapan yang lurus, nggak mungkin bengkok, ya. Beda dengan aturan buatan manusia, pasti banyak kurangnya, pasti banyak salahnya, dan juga pasti banyak ketidakadilannya. Itu hukum buatan manusia, ya. Karena akal manusia itu terbatas, ya, terbatas.
Kemudian Allah ceritakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah bercerai-berai bertikai ya. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberikan kitab kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata itu. Nah, jadi setelah datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quran, ahli kitab itu terpecah. Ada yang percaya kemudian beriman kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam dan masuk Islam. Ada yang percaya tapi nggak sampai masuk Islam. Ada yang tidak percaya. Nanti kita sebutkan contoh-contohnya. Dan Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas, memurnikan agama untuk Allah, hunafa ya, jadi mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, dan menegakkan sholat, juga menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ya. Nah, jadi di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kita ketahui dulu bahwa yang namanya orang yang tidak beriman di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai sekarang Allah memang membagi, ada yang ahli kitab, ada yang bukan ahli kitab. Ya. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Itu ahli kitab. Ya. Ahli kitab itu punya hukumnya tersendiri. Ya. Jadi orang-orang yang tidak beriman, ya, ada yang ahli kitab, ada yang bukan ahli kitab. Kalau yang ahli kitab itu kita punya hukumnya tersendiri. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membolehkan kita untuk makan sembelihannya ahli kitab. Ya. Selama tidak diketahui bahwa mereka menyembelih dengan cara yang salah. Ya. Dan Allah juga masih membolehkan pernikahan antara lelaki yang muslim dengan wanita ahli kitab yang baik-baik. Ya, itu yang masih diperbolehkan. Ya. Tapi nggak sebaliknya ya. Kalau wanitanya muslimah, yang laki-laki ahli kitab, maka tidak diperbolehkan. Kita mengatakan diperbolehkan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab bukan berarti kita merekomendasi ya. Bukan berarti kita menyarankan, enggak. Kita hanya berbicara masalah hukumnya boleh gitu. Bukan berarti mengajak. Beberapa waktu yang lalu saya nyinggung masalah ini seolah-olah sebagian kayak mengesankan saya lagi ngajak nikah dengan wanita ahli kitab gitu. Enggak. Ya. Enggak sedang mengajak. Hanya sekedar menjelaskan hukumnya boleh. Tapi kalau mengajak ya, saya mengajak untuk nikah dengan yang muslimah. Ya. Itu kaitan dengan hukum ahli kitab. Ya, hukumnya ahli kitab. Ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan disebut ahli kitab karena memang mereka memegang kitab-kitab yang dahulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yahudi mereka pegang kitabnya Taurat, ya. Nasrani mereka memegang kitabnya Injil, ya. Itu asal kitab mereka, ya. Ya, terkait tentunya kitab mereka itu sudah tidak murni, iya, karena memang Allah sendiri yang sebutkan bahwa ahli kitab itu sudah merubah-rubah isi kitab tersebut, ya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah.
liyashtaru bihi samanan qalilan. Celaka bagi mereka yang menulis kitabnya dengan tangan sendiri. Jadi kitabnya dirubah-rubah pakai tangannya sendiri. Untuk apa? Untuk mendapatkan harga yang murah, hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia saja. Ya. Maka celakalah apa yang mereka lakukan, ya. Celaka apa yang mereka kerjakan. Itu yang Allah sebutkan, itu sudah dari dulu. Ya, sudah dari dulu, bukan sekarang aja, dari dulu. Hanya memang di zaman Nabi SAW itu ada orang-orang ahli kitab yang masih memegang ajaran yang murni. Ya, ada ahli kitab yang masih memegang ajaran yang murni. Tahu betul bahwa nantinya akan ada nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita baca-baca atau kita mengetahui sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa ahli kitab itu mengakui bahwa Nabi itu memang utusan Allah akhir zaman. Ketika diajak oleh Abu Thalib dagang ke Syam, ya, ketemu dengan pendeta yang disebut dengan namanya Bahira atau sebagian menyebutnya Buhaira, gitu ya. Bahira atau Buhaira. Bahira atau Buhaira ini juga mengakui karena melihat ada hal-hal yang aneh terjadi ketika sosok anak waktu itu belum jadi nabi, ya, masih muda, diajak oleh Abu Thalib untuk dagang. Dilihat awan-awan ini ikut berjalan, pohon itu merunduk, ya, ketika ada Nabi alaihi salatu wasallam di situ. Bahira ini sudah tahu ini ciri-ciri Nabi yang disebutkan dalam kitabnya. Maka saya tuh Bahira minta kepada Abu Thalib, ini keponakanmu bawa pulang. Bawa pulang. Kenapa? Karena kalau sampai ketahuan oleh orang-orang Yahudi bahwa Nabi akhir zaman itu ternyata datang dari bangsa Arab, dia bisa dibunuh. Bawa pulang. Itu contoh Bahira. Kemudian ketika Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, dalam Sahih Bukhari diceritakan, kemudian ketika kondisi ketakutan diajak oleh Khadijah radhiyallahu anha ketemu dengan sepupunya Khadijah yang bernama Waraqah. Ya, Waraqah pun sudah meyakini yang datang kepadamu itu malaikat yang sama dengan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka Waraqah mengatakan, laitani hayyan id yukhrijuka qaumuk. Seandainya aku masih hidup kalau nanti kamu diusir sama kaummu. Waraqah itu sudah siap membantu Nabi SAW. Ya, makanya Waraqah itu mukmin. Ya, meskipun dia wafat, ya, sebelum turun wahyu yang berikutnya untuk Nabi berdakwah, ya, tapi Waraqah sudah beriman. Maka dia mukmin, meninggal dalam kondisi iman. Maka sebagian ulama mengatakan Waraqah itu termasuk yang pertama beriman setelah Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena masih memegang agama yang murni, agama yang dibawa Nabi Isa alaihissalam, dan yakin betul. Ya. Maka sebelum diutusnya Nabi, Allah sebutkan mereka masih di atas agama lamanya, ya, masih di atas agama lamanya. Itu belum ada keributan. Keributan terjadi itu bukan masalah agama dulu. Keributan terjadi karena masalah kesukuan. Itu sudah biasa terjadi. Jadi ada orang Nasrani itu yang tidak terlalu banyak bermasalah. Yahudi di Madinah itu suka bikin masalah juga. Orang-orang musyrik banyak berperang karena masalah kesukuan. Masalah agama mereka masing-masing, ya, mereka masing-masing. Yang musyrik dengan kemusyrikannya, ya, yang ahli kitab dengan agama ahli kitabnya, sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri. Nah, kemudian setelah diutusnya Nabi,
diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quran di sini, ya, membawa kabar-kabar, membawa hukum-hukum, ya, yang adil dari Allah Subhanahu Wa Taala, baru mereka berpecah belah. Ya, makanya tadi disebutkan, ya, ada di antara ahli kitab yang percaya dan masuk Islam. Ya, langsung percaya dan masuk Islam. Ada di antara sahabat yang dulunya Yahudi, seperti Abdullah bin Salam, dulunya Yahudi. Ya. Ada yang dulunya Nasrani, di antara raja-raja, ya, seperti Najasyi, dia Nasrani, percaya memang kalau itu Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dapat surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung masuk Islam dia, nggak banyak pikir. Ya. Bahkan ketika Najasyi meninggal pun Nabi mensolati dengan sholat gaib. Mensolati dengan sholat gaib. Itu ada yang percaya dan langsung beriman. Ada yang percaya tapi sulit Islam, sulit masuk Islam. Ya. Contohnya siapa? Contohnya kita mengenalnya namanya Heraklius. Kalau dalam bahasa Arab namanya Herakl. Ya, itu raja Romawi dulu. Itu dikirimi surat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikirim surat oleh Nabi Alaihi Wasallam. Dan ketika baca surat itu, ya, dia mengatakan, saya sudah yakin kalau Nabi ini akan keluar. Ya. Dan dia nanti akan menduduki tahta kedudukan saya ini, ya. Dan dia mengatakan, seandainya saya bisa untuk berjalan ketemu, saya akan ketemu, dan kalau saya sudah ketemu, saya akan cuci kakinya. Itu kata Herakl. Yakin kalau itu Nabi sebetulnya. Cuma kenapa dia akhirnya nggak masuk Islam? Karena cinta dengan kerajaannya. Ketika dia coba tanya kepada rakyatnya, ya, dilihat bagaimana seandainya kalau saya berpindah agama, bagaimana kalau kemudian saya mengikuti orang yang baru ini, gitu. Kelihatan rakyatnya ini sudah mulai raut wajahnya nggak senang, mereka mulai menghindar, gitu. Dia tahu kalau sampai pindah agama dia nggak punya pengikut lagi. Akhirnya dia berkelit mengatakan, saya cuma ngetes kalian aja, seberapa tinggi kesetiaan kalian kepada saya. Akhirnya tetap dengan agama lamanya demi mempertahankan kedudukannya. Itu Herakl. Yakin tapi nggak masuk Islam. Ya. Dan di antara ahli kitab ada yang memang pertentangannya keras terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya orang-orang Yahudi. Mereka yang dari dulu itu banyak melakukan hasutan terhadap orang-orang musyrik untuk bisa memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka beberapa kali memasang siasat untuk membunuh Nabi Alaihi Wasallam. Ya. Maka di sini, ya, di antara pelajaran yang kita ambil, jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus, ya, maka semua agama yang terdahulu sudah terhapus. Ya. Dihapus sudah dengan agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Nabi Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, atau diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah, tidak seorang pun, ya, mendengar ajaranku ini, ya, sampai kepadanya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seorang pun mendengar ajaranku ini, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati tapi belum beriman, sudah sampai dakwahnya Nabi,
tapi nggak sampai beriman kemudian mati, dia mati sebelum beriman, ya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan jadi penghuni neraka. Ya. Tidak seorang pun mendengar ajaran Nabi, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati sebelum beriman, ya, melainkan dia akan jadi penghuni neraka. Itu keistimewaan ajaran Nabi SAW yang kita singgung di awal. Kalau ajaran beliau itu memang untuk semuanya, ya. Beda dengan ajaran nabi-nabi terdahulu, ya, khusus hanya untuk kaumnya saja. Ya, itu pun disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Dulu seorang nabi itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Itu kata beliau. Dan aku diutus untuk semua manusia. Ya, untuk semua manusia. Itu keistimewaannya, kesempurnaannya ajaran Nabi SAW. Dan di sini kita juga mengambil pelajaran yang kedua, bahwa sebetulnya ahli kitab itu mereka sudah tahu, ya, mereka sudah tahu bahwa akan ada nabi yang diutus setelah nabi-nabi mereka sendiri. Ya. Nama nabi kita Muhammad SAW itu sudah tercantum di kitab mereka sebetulnya. Ya. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Ya. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Allah sebutkan orang yang beriman itu orang yang mengikuti nabi, rasul yang ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya. Yang mereka temukan tertulis dalam Taurat dan Injil, maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Maktuban, tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, makanya ketika Nabi mengirim surat kepada Raja Mesir namanya Muqawqis, ya, Raja Mesir saat itu namanya Muqawqis. Dia membaca surat Nabi SAW, dia mengatakan, saya yakin bahwa akan ada Nabi akhir zaman itu keluar, tapi saya tidak menyangka kalau Nabi itu keluar dari Arab. Saya menyangka Nabi itu akan keluar dari daerah Syam, bukan dari Arab. Ya. Jadi akhirnya memerangi tidak, tapi nerima juga tidak. Gitu. Hanya bersikap baik. Akhirnya Nabi SAW diberi hadiah oleh Muqawqis 2 budak wanita, yang salah satunya bernama Maryah, yang kemudian jadi budak Nabi SAW. Dan dari Maryah ini lahirlah putra Nabi yang bernama Ibrahim, yang meninggal ketika masih kecil. Ya, itu sejarahnya. Ya, jadi mereka sudah tahu kalau ada Nabi, cuma mereka memang tidak menyangka kalau keluar dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, makanya orang Yahudi itu dengki sekali, ya, nggak senang, karena satu bangsa Arab itu nggak punya peradaban. Mereka orang-orang terbelakang, beda kayak Romawi, Persia. Persia saat itu agamanya Majusi, nyembah api. Ya, saat itu. Makanya salah seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi, orang Paris, orang Persia, maaf, orang Persia, orang Faris Persia. Dia dulunya Majusi. Muter-muter keliling dunia, cari agama yang benar apa. Dia jadi Yahudi, dia jadi Nasrani, sampai akhirnya diarahkan untuk ketemu dengan Nabi SAW di Madinah, masuk Islam. Ya, dulunya Majusi dia, orang Persia. Ya, Persia sudah punya peradaban, agamanya Majusi. Romawi, ya, punya peradaban. Mesir saat itu ada peradaban. Ethiopia ada peradaban.
Makanya mereka ketika melihat nabinya kok dari Arab, peradabannya apa gitu. Mereka nyembah berhala, orang-orangnya perang terus, ya primitif juga, Badui, ya. Orang Arab Badui itu, masya Allah, ya. Ya, kalau kita lihat, ya, memang seperti tidak keluar di dunia ini, itu mereka di dalam, terus di pedalaman, gitu. Ya. Itu mereka sudah tahu, cuma karena nggak sama, maka mereka tidak terima. Ya. Dan di sini juga, ya, yang Allah kabarkan, ya, jadi pelajaran kita di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Jadi mereka itu orang-orang ahli kitab dari dulu itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk bertauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ada syariat sholat dan ada syariat zakatnya. Jadi gini, maksudnya Allah itu sebutkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu nggak jauh beda dengan yang dibawa oleh Nabi yang terdahulu. Ada ibadahnya, ada sholatnya, ada zakatnya. Sama di ajarannya Nabi Isa alaihissalam juga ada sholatnya, ada zakatnya. Ya, karena di dalam surat Maryam ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Isa, ya. Di situ disebutkan firman Allah, wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa mengatakan, Allah berfirman, Nabi Isa mengatakan bahwa Allah memerintahkan aku untuk sholat dan zakat selama aku masih hidup. Ada sholat, ada zakat. Zaman Nabi Isa ada sholat, Nabi Musa ada sholat. Dari dulu sejak zaman Nabi Ibrahim ada sholat, semuanya ada sholat. Ya. Itu ibadah yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita nggak tahu tata cara sholatnya, waktu sholatnya mungkin berbeda. Ya. Tapi semua ada itu. Kita jeda dulu untuk adzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Baik, sebelum ada lanjutan, kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu dipersilakan. Baik, kalau nggak ada, saya lanjut. Terakhir tadi kita bahas masalah sholat dan zakat. Jadi sholat itu ibadah badaniyah yang paling agung, dan zakat untuk kita adalah ibadah maliyah. Jadi sebuah isyarat dari Allah kita beribadah itu dengan badan kita dan dengan harta kita. Ya. Hanya kita diperintahkan adanya zakat. Ya. Tentu ini sebuah pengingat, ya, bagi yang sekiranya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup, ya, untuk punya kepekaan. Ya, karena zakat itu kan memang ada yang wajib, ya, zakat mal yang wajib, dan ada zakat-zakat yang sunnah yang biasa kita istilahkan dengan sedekah, infak, gitu ya. Maka zakat-zakat yang wajib ini mohon diperhatikan, ya, ketika kita punya uang yang cukup, ya, kita harus mulai peka dalam menghitung nisabnya, haulnya, ya, karena ketika tidak terbiasa maka akan terlupakan. Dan pengalaman ketika misalnya dulu ada pembagian waris, ya, keluarga bagi-bagi waris, mungkin warisannya banyak, ya, bahkan satu orang bisa dapat puluhan juta rupiah. Kebetulan
untuk para orang tua, ya. Bukan saya yang dapat warisan, orang tua. Nah, cukup banyak. Nah, tapi karena belum memiliki kepekaan dalam masalah zakat, sehingga harus diingatkan, ya, itu uang datangnya sejak kapan, jumlahnya berapa, ya. Oh, jumlahnya sekian, oh sudah mencapai nisab, ya. Nisabnya kalau kita pakai nisabnya emas itu kan 85 gram emas, ya, 85 gram emas. Ini kalau zakatnya uang, nisabnya emas 85 gram kalau pakai nisabnya emas, ya. Dan kayaknya di Indonesia masih pakai nisabnya emas, nggak pakai perak. Sehingga kalau nggak salah di tahun lalu itu kurang lebih ketetapannya di angka sekitar 79 juta rupiah, kalau nggak salah baca, ya. Sebatas saya mengikuti perkembangan masalah zakat, 79 juta. Makanya kalau ada yang punya uang lebih dari 79 juta lebih, berarti mulai dihitung haulnya itu 79 juta lebih sejak kapan. Nah, misalkan hari ini tanggal berapa? 1 ini malam ini berarti 2 Syakban, ya, karena sudah masuk maghrib. Oh, malam 2 Syakban saya dapat duit berapa? 100 juta, Masya Allah. Berarti udah sampai nisab tuh 2 Syakban ini. Saya hitung sampai setahun ke depan, sampai 2 Syakban di tahun depan. Nah, kalau selama setahun ke depan uang itu nggak pernah berkurang di bawah nisab, nggak pernah berkurang dari nisabnya emas, misalkan nggak pernah berkurang di bawah 79 juta, berarti tahun depan di bulan Syakban itu saya wajib zakat 2,5%. Kalau uang itu ternyata berkembang dari yang 100 juta kok nambah-nambah terus karena penghasilan juga dapat, ditabung sampai tahun depannya kok terkumpul 120 juta rupiah, berarti keluarkan 2,5% dari 120 juta rupiah. Kalau ternyata di tengah jalan selama setahun ditunggu-tunggu, ya, habis dapat 100 juta rupiah, bulan depannya saya langsung beli mobil harga 60 juta rupiah, berarti yang 60 juta berubah jadi mobil, sisa 40 juta rupiah. Bulan Ramadan beli mobil bulan Ramadan, atau mungkin buat lebaran misalnya. Syakban dapat duit 100 juta, Ramadan persiapan lebaran beli mobil harga 60 juta rupiah, sisa 40 juta tabungannya, udah di bawah nisab. Nah, berarti sejak itu nggak ada kewajiban menghitung haul. Nah, kecuali kalau nanti habis Ramadan bulan Syawal saya punya penghasilan nambah lagi, setiap bulan tabungan nambah 10 juta misalnya. Syawal nambah 10 juta jadi 50 juta. Dzulqa'dah nambah 10 juta lagi jadi 60 juta. Dzulhijjah nambah 10 juta jadi 70 juta. Nah, Muharram tahun baru jadi 80 juta nambah lagi, ya. Berarti Muharram sampai nisab, hitung sampai Muharram tahun depan. Kalau itu nggak berkurang di bawah nisab, berarti Muharram tahun depannya saya zakat, ya. Tapi kalau Muharram terkumpul sudah 80 juta, qadarullah, ya, di bulan depannya lagi, ya, bulan Safar misalnya, bulan Safar qadarullah ada pengeluaran cukup besar, renovasi rumah misalnya, itu biaya berapa? 50 juta rupiah. Nah, sisa 30 juta. Berarti ngitung lagi, ya. Kadang-kadang ada yang nanya, loh Tat, nanti ada yang akal-akalan Pak, ya kan? Ada yang akal-akalan, sengaja di tengah-tengah tahun itu pas lagi ngitung haul, tengah-tengah tahun keluarkan duit beli apa gitu, ya, beli mobil, ya. Nanti uangnya ngumpul lagi buat dibawa zakat, ya, tengah-tengah tahun sengaja beli tanah misalnya. Itu akal-akalan kan? Akal-akalan itu
hisabnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah, bukan kewajiban kita untuk memaksa orang, ya. Itu harta dia, terserah dia siapnya bagaimana untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia membeli harta-harta itu dalam rangka untuk mencari celah supaya tidak zakat, maka tinggal persiapkan saja pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu aja. Ya. Tentunya yang takut dengan Allah Azza wa Jalla, dia berusaha untuk menjaga hartanya supaya dia tunaikan hak dan kewajibannya di situ. Ya. Nah, itu terkait dengan fikih zakat sepintas saja, karena sebetulnya itu mungkin perlu dipelajari lebih dalam, ya, karena tidak sedikit pembahasannya. Kalau sholat ya mungkin itu juga pembahasan dengan berkaitan dengan fikih sholat, tapi setidaknya sekedar untuk mengingatkan saja bahwa namanya sholat, zakat itu sebuah kewajiban yang harus kita pelajari, termasuk yang harus kita pelajari, apalagi sholat, ya, harus kita pelajari terus fikihnya, karena akan banyak sekali hal-hal baru digali dalam masalah sholat. Banyak yang kita belum tahu dalam masalah sholat, ya. Selain yang pokok-pokok tentang masalah apa syarat sah, apa syarat wajib, apa rukunnya sholat, apa sunnahnya sholat, itu aja mungkin kita belum begitu mengerti gitu. Rukunnya apa, sunnahnya apa, ya. Belum nanti masalah-masalah yang lain, sujud sahwi bagaimana, ya. Nah, itu hal-hal yang harus kita cari tahu lebih banyak lagi terkait dengan ibadah kita, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah, ya. Karena tentunya semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini kiranya sebagai faidah atau pelajaran kita di kesempatan malam hari ini dari surat Al-Bayyinah ayat yang pertama sampai ayat yang kelima tentang kesempurnaan ajaran Nabi SAW untuk seluruh umat hingga akhir zaman, ya. Tinggal kita berusaha untuk mencari apa yang jadi kewajiban kita untuk kita tunaikan, ya. Ada yang hukumnya fardhu ain untuk kita pelajari seperti sholat, ya. Zakat juga fardhu ain bagi yang punya harta, ya. Ada yang hukum-hukumnya fardhu kifayah, ya, mungkin sebagian orang cukup, ya, sholat atau mungkin penyelenggaraan jenazah itu fardhu kifayah, ilmu waris fardhu kifayah, ya. Maka yang menjadi fardhu ain itu jangan sampai kita lewatkan untuk kita pelajari demi menyempurnakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah berkahi ilmu kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum